tentang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kita terus bertemu, mengejar semua harapan. Halo Ca, selamat pagi. Halo Kak. Nah, Caca mau kemana nih hari ini? Nggak tahu nih Kak, masih bingung. Kebetulan hari ini hari Minggu, Caca mau ikut kakak nggak? Kakak mau ibadah online tahajud di rumah kakak, mau nggak? Wah, pasti seru ya kamu lihat. Seru loh Ca, tapi di sana kita harus nyiapin hati kita, pikiran kita, alat tulis kita, dan Alkitab kita, Ca. Dan lagi, Ca, di sana nanti kita nggak boleh makan ya, Ca. Nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh lari-lari, Ca. Gimana? Oh, gitu ya, Kak. Tapi Kak, aku mau nanya nih. Kan biasanya kalau ibadah kita seperti biasa, kita memberikan persembahan Kak. Kalau misalnya ibadah online, gimana ya Kak caranya? Nah, bagus sih Kak. Untuk persembahan, bisa adik-adik minta tolong ke mama dan papa kirim ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Gimana nih Kak? Sudah siap? Wah, asik ya Kak. Sudah siap Kak. Nah, adik-adik sudah siap? Oke, kita berdoa dulu yuk. Ikutin kakak ya, Ca. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh melakukan ibadah melalui online. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara.
icebreaker. Kita mau gerakin tubuh kita mau pemanasan supaya lebih geraknya lebih semangat, lebih enjoy, oke? Nah, kita mau katakan kedua tanganku mempunyai jari, oke? Eka. Sama-sama katakan ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama. Sekarang kaki, kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, puji. Sekali lagi kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama. Kakinya, kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Oke, sudah panas atau belum? Kalau kakak sih sudah panas. Nah, kalau sudah panas berarti kita waktunya untuk melompat buat Tuhan. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus nomor 1 di dunia, mari kita semangat memuji Tuhan. Ayo Kak. Katakan sama-sama. Tidak dapat terungkap lewat kata, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya, mata lembutnya selalu peduli. Dia mengajarkan, dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Yesus nomor 1 di dunia. Katakan, aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia. Lebih semangat lagi ya, katakan. Tidak dapat terungkap lewat kata, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai lamanya, mata lembutnya selalu peduli. Dia mengajarkan, dia mengajarkan cinta kasih. Dia sediakan masa depan. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Kamu pun jadi nomor 1 di. Aku pun, kamu pun, aku pun jadi nomor 1 di dunia. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Oke, sekarang waktunya siapin hati adik-adik.
kita mau sama-sama untuk menyembah Tuhan. Nah, untuk minggu ini kakak mau ajarin adik-adik lagu baru. Nah, Tuhan berkata bahwa bahwa Allah yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya Tuhan dan dibuat secara sempurna sama Tuhan. Jadi kita juga mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah ciptakan kita, Tuhan sudah buat kita secara baik. Oke? Kita mau siapkan hati kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, kau menenun diriku, serupa gambaranmu, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa diriku, kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Kami mau mengangkat tangan kami, Tuhan, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kita mau sama-sama nyanyikan dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, serupa gambaranmu, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku, kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama terima kasih yuk sama Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau katakan haleluya. Terima kasih Yesus, Kau menciptakan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menciptakan kami, Engkau sudah menenun kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hati kami, berkati telinga kami Tuhan. Biarlah kami mau mendengarkan dengan baik Tuhan, dan kami mau masukkan ke dalam hati kami, dan kami mau praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Tian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak adik-adik juga berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati ibadah walaupun secara online. Dan sebentar firman akan disampaikan, biarlah anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman ini dan boleh tertanam dalam hati setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan berjalan-jalan bertamasya kembali dalam sebuah video yang akan ditampilkan. Billion Surprise Toy. Obey, obey, let's obey our father. Obey, obey, let's obey our mother. Yahoo! Our father cares us dearly, very dearly. Our mother loves us dearly, very dearly. Obeying them is the first lesson we should learn. Obeying them help us to reach up high. Obey, obey, let's obey our father. Obey, obey, let's obey our mother. They will always say good for us. They will always do good for us. Obey, obey, let's obey our father. Obey, obey, let's obey our mother. Surprise! Wow! If we don't obey them, then we surely get spoiled. If we obey them, then we surely reach a point. To get success in life, we should obey our parents. To get happy in life, we should respect our parents. Obey, obey, let's obey our father. Obey, obey, let's obey our mother. They will always say good for us. They will always do good for us. It's okay, baby. Obey, let's obey our father. Obey, obey, let's obey our mother. Bye-bye! Dalam video ini yang sudah kalian tonton barusan, kita bisa tahu bahwa Joni itu anaknya taat gitu. Nah, siapa di sini yang di rumah biasanya seperti ini? Ma, Pa, aku mau main. Tapi ketika orang tua bilang, nanti dulu, tunggu dulu. Apa yang kalian lakukan? Apakah taat sama perkataan orang tua kalian? Atau kalian dengan cara menyelinap pelan-pelan kemudian kalian kabur dari rumah, main bersama teman-teman kalian? Kalau kalian yang taat, berarti kalian anak-anak yang keren. Nah, untuk teman-teman yang
pelan-pelan menyelinap, coba kita belajar bersama-sama dari pembelajaran Alkitab pada hari ini ya. Gitu. Nah, mengapa kita itu harus taat? Mengapa kita harus taat? Dan mengapa kita harus menunggu dengan sabar seperti yang Allah kehendaki? Gitu. Menunggu dengan sabar bahwa Joni itu pasti akan diizinkan bermain di luar oleh ibunya. Gitu. Kenapa kita harus seperti itu sih? Gitu. Karena itu yang dikehendaki. Karena itu yang dikehendaki Allah. Karena itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak atau adik-adik yang di rumah. Gitu. Mentaati perkataan orang tua kita. Kita akan belajar dari satu tokoh, satu orang, dan dalam satu orang itu membawa keluarganya beserta orang lain juga, beserta hewan-hewan dan macam-macam, pada waktu itu mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Gitu. Kita akan belajar satu tokoh yang di dalam kitab Kejadian 7 ayat 13 sampai 24. Kejadian 7 ayat 13 sampai 24. Di situ ada satu peristiwa di mana Nabi Nuh, kalian tahu, kenal Nabi Nuh? Oke, ya, Nabi Nuh pasti tahu peristiwanya ini? Ya, air bah. Gitu. Jadi di situ Nuh mendapatkan firman Tuhan bahwa disuruh membuat bahtera, sebuah kapal yang panjangnya sekian, dengan kayu sekian, lebarnya sekian, harus ada ruangan-ruangan yang sekian-sekian. Gitu. Apa yang dilakukan Nuh? Terus kemudian harus membuatnya perahu itu bukan di daerah pesisir pantai, tapi di atas gunung. Gitu. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Gitu loh. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Coba saja, kalau kita berpikir kalau ada perahu, ada kapal laut, berarti kan buatnya harus di daerah pesisir laut. Gitu. Nah, ini Nuh melakukannya, disuruh Tuhan, diperintah oleh Tuhan untuk membuat di atas gunung. Gunung kan jauh dari laut. Gitu. Tapi Nuh ini taat. Nuh melakukannya sesuai yang diperintahkan Tuhan. Mulai dari panjangnya, mulai dari menggunakan kayunya, mulai dari macam-macamnya, mulai dari lebarnya, mulai dari kamar-kamarnya, bentuknya seperti apa, Nuh melakukannya dengan taat. Gitu. Nah, suatu kali turun hujan deras. Suatu kali turun hujan deras ketika bahtera, ketika kapal itu selesai, ketika perahu itu selesai dibuat oleh Nuh, turun hujan deras. Gitu. Hujan deras sekali, gak berhenti-berhenti, terus saja berhari-hari. Gitu. Kemudian karena ketika turun hujan deras itu, Nuh diperintahkan Tuhan, gitu, untuk mengajak saudara-saudaranya, untuk mengajak sanak saudara familinya itu masuk ke dalam bahtera. Karena hujannya deras. Bukan cuma Nuh dan keluarganya saja, tapi Nuh mengajak seluruh hewan, binatang, burung-burung, hewan yang berkaki 4, berkaki 1000, yang melata, pokoknya seluruh hewan yang ada di dunia diajak Nuh masuk untuk naik. Gitu. Nuh taat. Gitu. Kemudian hujan deras turun dan muncullah air bah yang menggenangi seluruh dunia waktu itu. Nuh dan keluarganya selamat. Nah, peristiwa yang menarik di sini adalah Nuh itu taat dengan perintah Tuhan. Ketika disuruh bikin di atas gunung, membikin bahtera di atas gunung, itu Nuh taat. Gitu. Yang kedua, Nuh ini sabar menunggu perintah selanjutnya oleh Tuhan. Kita tahu ketika bahtera itu sudah selesai dan melayang-layang di atas permukaan air, karena permukaan bumi diisi dengan air seluruhnya. Kita tahu itu bahwa
Nuh ini terus apalagi yang akan dikerjakan? Gitu. Terkurung di dalam bahtera itu bersama keluarganya beserta hewan pemakan daging, hewan pemakan rumput, macam-macam, burung dan segalanya. Gitu. Kemudian berkatalah bahwa sabar dulu, tunggu dulu, nanti pasti airnya akan surut. Gitu. Nah, ini yang kita pelajari. Yang pertama taat, yang kedua kita harus bersabar, harus menunggu. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Nuh ketika menunggu? Pertama dia mengirimkan burung gagak keluar. Gitu. Ternyata burung itu kembali lagi. Airnya belum surut. Kemudian mengirimkan burung merpati. Menerbangkan burung merpati di hari yang pertama, kemudian air belum surut, burung merpati tidak membawa apa-apa. Selanjutnya hari berikutnya diterbangkan lagi, kemudian burung merpati tidak membawa apa-apa. Kemudian selanjutnya diterbangkan lagi karena di situ karena airnya sudah melingkupi bumi, menutupi bumi, banjir yang begitu tinggi, gitu. Jadi burung ini tidak bisa hinggap kemana-mana. Sampai suatu kali burung merpati ini dilepaskan, burung ini kembali ke perahu, ke bahtera Nuh dengan membawa sehelai daun zaitun, pohon zaitun. Ini menunjukkan bahwa air yang ada di permukaan bumi, banjir, air bah itu yang sudah karena begitu derasnya hujan itu sudah mulai reda. Gitu. Nah, di sini kesabaran Nuh untuk menunggu air itu bisa jadi pelajaran untuk kita semua, untuk saya, untuk Kak Tian maupun untuk adik-adik yang di rumah. Gitu. Jadi kalau coba saja kalau Nuh ini tidak taat, pasti Nuh juga ikut tenggelam dalam air bah. Yang kedua, coba saja kalau Nuh ini tidak sabar, pasti Nuh ini akan tenggelam juga karena airnya belum surut. Gitu, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yang nonton video ini, yang lagi menyimak video firman yang Kak Tian sampaikan ini, Allah menciptakan kita itu untuk kita biar taat sama perintahnya Tuhan. Gitu. Untuk kita biar taat, bisa duduk diam, bisa mengikuti apa yang disampaikan Tuhan. Contoh ini dalam hal ini, Nuh, gitu, bisa taat. Gitu. Allah itu menciptakan kita itu karena kasih karunia-Nya, karena kasih sayangnya, karena ingin melindungi kita. Gitu. Contoh saja itu Nuh, kalau tidak taat sama Tuhan, tidak disuruh bikin bahtera oleh sama Tuhan, habis juga Nuh ikut tenggelam sama warga-warga lainnya di situ. Gitu. Jadi Nuh ini disayang Tuhan. Nah, kalau Nuh disayang Tuhan, berarti Tuhan juga sayang sama adik dan adik-adik yang di rumah maupun teman-teman yang di rumah, dan sayang juga sama Kak Tian. Gitu ya. Jadi, nah, kalau berbicara seperti itu, apa yang kita lakukan sekarang ini? Nah, pelajaran apa yang kita lakukan sekarang ini? Yang pertama itu tadi taat. Yang kedua itu bersabar menunggu. Nunggu ngapain? Nunggu apa, Kak Tiana? Kita tahu bahwa Yesus berfirman akan datang untuk kedua kalinya. Gitu. Nah, kita ini menunggu selama kita hidup di dunia, kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi mengerjakan tugas-tugas sekolah secara online yang terbaik, diperintah orang tua itu nurut dengan cara yang terbaik, gitu. Melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan taat dan sabar sampai nanti Tuhan datang. Begitu adik-adik. Nah, sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya nanti akan dipilih siapa yang tercepat seperti yang minggu lalu yang disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. Nah, ayat hafalannya ada di Kolose 3 ayat 20a. Adik-adik pasti tahu kan? Kolose 3 ayat 20a. Gitu. Kolose 3 ayat 20a. Kak Tian bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, nah sekarang giliran adik-adik untuk menghafalkannya. Kolose 3 ayat 20a. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 20a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke? Ya. Hari ini firman yang Kak Tian sampaikan 2 poin itu saja. Kita taat dan sabar untuk menunggu. Karena itu adalah sesuatu yang indah. Karena itu adalah cara Tuhan untuk melindungi dan menyayangi kita. Oke, sampai ketemu lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya di tempat ini dengan firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang lainnya. Sebelum menutup firman ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak adik-adik semuanya menutup matanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik untuk setiap kami. Engkau telah menciptakan kami, dan kami mau taat untuk mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Mulai dari kami taat dengan perintah orang tua, mendengarkan orang tua kami. Karena itu kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan di tempat ini itu boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah firman ini boleh ada untuk setiap kami, boleh ada untuk setiap anak-anak-Mu, dan didengarkan oleh anak-anak-Mu, dan terlebih lagi dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, gimana Cak ibadah kita hari ini? Mau ikut lagi nggak Cak? Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa ya, ikuti ibadah online Star Kids minggu-minggu selanjutnya. Dadah!